Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang kalau kalian semua di rumah baik-baik saja. Jangan lupa ya, pokoknya setiap keluar rumah itu selalu menggunakan masker, terus selalu cuci tangan juga, selalu menjaga jarak, kemudian selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika kita belajar, kita diberikan keberkahan dan juga tidak ada kendala suatu apapun. Ya, sekarang Ibu minta Berta untuk memimpin doa ya. Berdoa. Mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, cuaca di rumah kalian itu gimana? Sekarang lagi hujan atau lagi mendung atau lagi panas atau seperti apa? Coba sebutkan. Mendung, Bu. Oh, ada yang mendung, ada yang cerah. Mendung, Bu. Ya, Mendung, Bu, gerimis. krimis. Oh, udah krimis. Hujan terus, Bu. Hujan terus. Ya. Sama ya, di sini juga lagi mendung. Terus ya mau krimis juga. Nah, di sini kalian udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang cuaca. Nah, cuaca itu kan ada yang terang, ada yang hujan, ada mendung, ada cerah, dan lain-lain. Sekarang Ibu mau tampilkan video, nanti kalian perhatikan ya, ini video tentang cuaca. Sebentar. Sudah terlihat atau belum anak-anak? Sudah. Ya. Ya, sudah. Nah, di sini ada video tentang perubahan cuaca. Di sini kita bisa perhatikan ya, ada seorang anak yang menjelaskan. Pernahkah kalian mengalami saat pagi itu cuaca cerah dan sejuk, kemudian siang harinya hujan? Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, itu namanya adalah perubahan cuaca. Kemudian, cuaca di sekitar kita itu kan bisa berubah-ubah ya, nggak selalu setiap hari itu hujan atau cerah. Bisa jadi hari ini di tempat kalian itu hujan, terus keesokan pagi bisa jadi cerah juga. Nah, itu namanya adalah perubahan cuaca. Nah, kita di sini bisa melihat ya, ada banyak anak-anak yang sedang bermain. Ada yang bermain layangan, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain sepeda juga. Kemudian ada juga yang sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, cuaca itu kan tadi dijelaskan ada cerah, ada terang atau kemudian ada berawan dan ada juga hujan. Nah, kalau berawan itu ketika kita mau turun hujan ya, itu berawan pasti. Kemudian setelah berawan, cuacanya akan berubah menjadi mendung. Nah, mendung itu kan gelap ya, awannya itu pasti awan gelap seperti itu. Setelah mendung, cuacanya itu pasti akan turun gerimis atau hujan. Nah, sebelum hujan itu biasanya udaranya akan terasa panas.
Setelah itu, ketika hujan turun, udaranya akan terasa dingin karena airnya itu sudah mulai turun ke bumi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, cuaca itu tidak selalu panas, tidak selalu hujan, tapi cuaca itu bisa berubah-ubah. Seperti itu ya. Kemudian, sekarang Ibu ingin memberikan gambar, nanti anak-anak amati. Di sini itu Ibu punya gambar. Sebentar, di-share screen dulu. Di sini sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya. Jadi di sini itu ada gambar warga desa yang sedang bekerja bakti. Nah, coba kalian sebutkan masing-masing warga desanya itu sedang bekerja bakti kan? Nah, mereka itu lagi ngapain aja? Nih, yang ibu ini sedang melakukan apa? Menyapu. Ya, betul. Kemudian, anak laki-laki yang ini? Mengambil sampah. Ya, dia sedang membersihkan sampah. Kemudian, bapak yang ini? Memotong pohon, memotong ranting. Ya, dia sedang memotong ranting pohon. Kemudian bapak yang ada di sungai ini? Membersihkan selokan sungai. Ya, betul. Kalian hebat banget ya. Sekarang kalian udah tahu kan pekerjaan apa aja yang sedang dilakukan oleh warga desa. Nah, ketika musim hujan datang, pastikan rumah kita mungkin ada yang banjir atau ada yang genangan air ya. Terus misalnya hujan nih, kalau banjir itu kan pasti menimbulkan lingkungannya itu jadi kotor, ya kan? Lingkungannya itu jadi kotor, terus jadi berantakan. Nah, misalnya kalau kita bekerja sendiri, apakah akan selesai dengan cepat atau malah jadi lama? Jadi lama, Bu. Ya, jadi kalau kita bekerja sendiri, itu pekerjaan tuh pasti bakalan lama selesainya. Karena apa? Karena kita nggak ada yang membantu. Jadi kenapa di sini itu gambarnya warga desa itu bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk membersihkan desa. Karena dengan bekerja sama, itu pekerjaan akan cepat selesai. Nah, selanjutnya, di sini ada percakapan ya. Nanti Ibu minta tolong kalian satu persatu untuk membaca. Jadi nanti yang menjadi anak perempuan ini itu Elia. Kemudian yang jadi anak laki-laki yang berbaju pink dan hijau ini Malika. Selanjutnya yang jadi anak perempuan berbaju merah Novita. Kemudian yang anak perempuan berbaju pink ini Lutfiananda, dan anak laki-laki yang berbaju kuning ini Nur ya. Kita baca teksnya bersama-sama, oke? Sekarang kita mulai dari yang ini dulu. Elia, minta tolong. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Selanjutnya, Betul sekali. Penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Selanjutnya Novita. Halo, apakah masih ada di sini, Novita? Sepertinya sedang keluar kah? Kalau begitu yang membaca ini Linda ya? Iya, Bu. Ya, sekarang teks yang ini. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti.
semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Iya, terima kasih ya anak-anak sudah membantu membaca percakapan ini. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari percakapan ini? Coba ada yang bisa menyebutkan nggak? Semua warga bekerja bakti. Iya, betul. Pentingnya bersatu dalam keberagaman. Iya, betul sekali. Jadi, ketika kita bersatu bersama-sama, misalkan kita sedang membersihkan desa nih, nah kita kan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Seperti gambar yang sudah kalian amati tadi, kan ada warga yang menyapu, terus ada warga yang membersihkan sampah, ada warga yang membersihkan sungai, ada warga yang memotong ranting pohon, dan lain-lain. Nah, semua pekerjaan itu apabila kita lakukan secara bersama-sama, pastikan akan lebih ringan dan akan lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada bacaan. Di sini judulnya adalah perbedaan cuaca dan iklim. Nanti anak-anak di sini membaca dulu ya, membaca dari teks tersebut, kemudian nanti kita akan mengerjakan soal, oke? Kita baca dulu. Mulai paragraf pertama dibacakan oleh Malika, kemudian paragraf kedua oleh Novita, paragraf ketiga oleh Elia, dan paragraf yang keempat oleh Nur. Silakan dimulai. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Selanjutnya, sepertinya terkendala sinyal lagi ya. Kalau begitu dibacakan oleh Elia. Contohnya, pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin tertiup cukup kencang, udara terasa sejuk, akan tetapi pada pukul 14.00 WIB, keadaan cuacanya berubah. Udara semakin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Selanjutnya, dibacakan oleh Linda. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Selanjutnya Nur. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ya, terima kasih anak-anak sudah membaca teks ini. Jadi dalam teks itu ada yang namanya cuaca dan juga ada yang namanya iklim. Cuaca dan iklim itu tentu saja berbeda. Kalian itu bisa melihat dari teks ini, kalau cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Jadi misalkan kalian tinggal di, misalkan Nur tinggal di Solo. Nah, di Solo itu gerimis. Tapi belum tentu di tempat yang lain itu gerimis. Bisa jadi di tempat yang lain itu cuacanya sedang cerah atau sedang berawan atau sedang berangin. Nah, seperti itu.
Tetapi kalau iklim itu merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Jadi kalau iklim itu mencakup daerah yang luas seperti itu. Nah, di sini kan bisa terlihat ya perbedaan antara cuaca dan iklim. Sekarang anak-anak Ibu minta untuk mengerjakan soal sebentar. Untuk soalnya nah, di sini kan ada tabel antara cuaca dan iklim. Nanti Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan soal ini. Jadi nanti kalian menyebutkan nih perbedaan antara cuaca dan juga iklim berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Nanti soalnya dikerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA ya. Baik, Bu. Ya, sekarang selanjutnya kita akan melihat gambar lagi. Kita akan melihat gambar lagi. Nah, di sini kan ada anak-anak yang sedang berlompatan. Nah, kira-kira mereka itu berlompatan menghindari apa ya? Air. Air, genangan air. Ya, betul. Jadi, selepas hujan biasanya kan ada genangan air yang tersisa. Nah, anak-anak ini itu sedang berlompatan untuk menghindari genangan air. Karena kalau mereka terkena genangan air, pasti kan sandal mereka tuh basah, ya kan? Kalian juga kalau di rumah, misal ada genangan air seperti itu, dilompatin atau bagaimana? Iya, Bu. Ya, Bu, dilompatin. Ya, dilompatin ya, supaya nggak basah. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini kan anak-anak tuh sedang berlompatan di sini ya. Nah, kita itu bisa melihat bahwa di sini tuh terjadi gerakan melompat menghindari genangan air. Nah, gerakan melompat itu kan ada caranya, nggak cuma asal melompat. Di sini akan dijelaskan gimana sih cara melompat yang benar. Nah, Ibu punya gambar. Di sini itu gambar seseorang yang belajar melompat. Sekarang anak-anak perhatikan, itu posisi dari posisi yang pertama sampai posisi yang keempat. Itu kan pertama kita itu harus bersiap-siap dulu untuk melompat ya, supaya kita tidak salah jatuhnya. Kita bersiap-siap dulu, kemudian setelah kita siap, kita memberikan tolakan sama badan kita. Selanjutnya, kita melompat. Ya, seperti gambar 3 yang ini, kita kan sudah mulai melompat dan kita melayang di udara. Kemudian, setelah itu kita bersiap-siap untuk mendarat dengan posisi yang sempurna. Nah, gimana sih posisi yang sempurna? Ya, dengan cara berdiri lagi, jadi nggak jatuh. Kalau kita melompat dengan posisi yang baik di awal seperti ini, kita mungkin nggak akan jatuh ketika melompat. Nah, di sini kan orangnya sudah kembali ke posisi sempurna dan dia sudah mendarat dengan baik ya. Terus setelah itu nanti di rumah Ibu mau ya kalian mempraktekkan contoh gerakan melompat seperti yang ada di gambar ini. Nanti gerakan ini di video, kemudian dikirimkan ke Ibu melalui WA ya. Bisa anak-anak? Baik, Bu. Nah, Bu. Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai hari ini, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Tadi kita sudah belajar apa saja? Coba. Cuaca.
Ya, betul. Perubahan cuaca. Dan gerakan melompat. Ya, kita sudah belajar tentang perubahan cuaca, yaitu ada cuaca cerah, ada cuaca berawan, ada cuaca yang hujan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang gerakan melompat ya, gerakan melompat. Tadi dicontohkan dengan cara melompati genangan air. Terus ada satu lagi nih materi tadi yang sudah kita bahas. Ingat nggak? Masih ada satu. Coba. Gotong royong. Ya, betul. Kita sudah belajar tentang gotong royong dan bekerja sama dengan orang-orang sekitar ya. Misalnya dengan tetangga, dengan warga desa, atau warga di dekat tempat tinggal kalian. Nah, jadi karena pelajaran kita sudah selesai hari ini, Ibu ingin memberikan evaluasi ya, soal evaluasi. Nanti Ibu kirimkan linknya lewat WhatsApp. Nah, anak-anak mengerjakan itu linknya link kuisis, jadi nanti anak-anak bisa mengerjakannya langsung di websitenya aja. Terus nanti maksimal dikumpulkan 3 hari ke depan ya. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Nanda. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, teman-teman berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu di rumah. Pokoknya kalau keluar itu nggak pakai masker, harus pakai masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemanapun kalian berada, itu harus cuci tangan, kemudian menjaga jarak juga dengan orang lain, itu penting ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.